Bu Mita buka suaranya, maaf. Salam, selamat sore ibu-ibu semua. Ibu-ibu terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita bersyukur sore hari ini diberikan kesempatan, kesehatan, kita bisa beribadah dengan online, dengan tatap muka secara online. Kita tetap bersukacita senantiasa. Pertama saya mau menyapa dulu ibu-ibu partisipan yang mungkin tadi saya kelupaan yang belum saya sapa. Selamat sore buat Mami Elis, halo. Selamat sore buat Bu Elia, selamat sore Ibu Esther, Asan, Ibu Flora Pangabean, Ibu Grace, Bu Ican, Ibu Evi, Bu Keti, Bu Lili, Bu Lucy, Bu Marta, Kak Pendeta Marta, Bu Mei, Kang Robert, pelayan firman hari ini. Selamat sore juga buat Bu Susi dan Oma Linda Simatau. Selamat sore semuanya. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu. Mari kita beribadah. Kita persiapkan hati dan pikiran untuk menyembah Allah Bapa. Kita bersaat teduh terlebih dahulu. Mari kita bersaat teduh. Amin. Baik, ibu-ibu, kita bernyanyi, memuji nama Tuhan. Tolong Bu Yus, lagu-lagunya Bu Yus. Sudah ada tuh Kak Mita? Belum. Di layar saya belum muncul, Bu, Kak. Di tempat saya belum muncul ya, Bu Yus. Udah ada Bu, udah ada musik ini layarnya, liriknya udah ada. Harinya Tuhan. Bu Mita punya laptop mungkin? Gimana Kak? Nggak ada. Ya, kita bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, kita nyanyikan bersama-sama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Maaf Bu Yus, tempat saya kok belum nggak ada itunya ya? Layarnya muncul. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Harinya Tuhan. Hari-hari yang mana saja, hari apa saja semuanya adalah waktu dan harinya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan saat ini Tuhan berikan hamba pribadi Tuhan untuk melayani Tuhan di ibadah PW saat ini sebagai bertugas di Turgos. Terima kasih Tuhan, walaupun saat ini kami masih beribadah secara online, dengan sinyal, dengan wifi yang mungkin kurang atau terganggu Tuhan, tapi kami tetap mengucap syukur dan bersuka cita atas kesempatan yang telah Tuhan berikan buat kami dan buat terlebih-lebih buat hamba pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, juga untuk ibu-ibu yang bisa hadir saat ini, Tuhan juga yang memberkati mereka bersama keluarga, suami dan anak-anak dan cucu, begitu juga mungkin nanti teman-teman kami yang akan menyusul, Tuhan juga yang memberkati dan memberikan mereka sinyal wifi yang baik Tuhan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu, semuanya menyenangkan dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami serahkan ibadah kami sore hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Maaf Bu Yus, kok tempat saya nggak muncul ya? Layarnya Bu, monitornya diperhatikan, digeser aja atau diminta Piska bantuin gitu. Kalau Ibu pakai laptop, diatur di kameranya itu Bu. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Sepertinya Bu Mita ada error dengan itunya. Tadi keluar sendiri. Oke, Bu Mita, silakan. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bu Mita udah bisa, tadi Bu Mita sempat keluar. Bu Mita udah bisa? Bu Mita belum buka suaranya, Bu. Ya, sama-sama kita nyanyikan Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Iya Bu, sudah masuk layarnya. Kita nyanyikan bersama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita nyanyikan bersama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan.
Bu Mita, suaranya di mute itu nggak kelihatan jadinya, nggak kedengaran suaranya. Ya, sekali lagi kita nyanyikan bersama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita nyanyikan bersama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan. Bersoraklah bagi Tuhan. Bila sangkakala berbunyi, tepuk tangan puji Tuhan. Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah diagungkan tinggi. Bu Mita buka suaranya, Bu. Ya, sudah Bu. Sekarang kita masuk ke dalam ruang kesaksian. Silakan ibu-ibu, saya persilahkan kita meninggikan Allah di dalam kehidupan kita, menyaksikan kebaikannya. Saya persilahkan ibu-ibu yang mau berbagi kesaksian pada 1 minggu ini yang telah kita jalani, bagaimana kita bersorak-sorai untuk kebaikan Tuhan dan meninggikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Saya persilahkan bagi ibu-ibu yang mau memberikan kesaksian dan menyaksikan. Iya. Saya mau bersaksi, Bu. Iya, silahkan Oma, Mami. Iya, saya waktu hari apa itu anak saya sakit, si Yuri, kan dia kerja di Cirebon. Terus hari Jumat biasa pulang ke rumahnya di BSD. Memang selama dia Cirebon minggu lalu itu sering telepon adiknya. Kak, saya ini lagi lambungku bermasalah, dikasihlah obat. Terus kapan-kapan lagi ditelepon, rasa mual. Kasihlah, udah coba minum ini lagi atau ke dokter aja supaya lebih lebih tepat toh, lebih jelas. Terus pulang hari Jumat karena dia memang harus pulang ke Jakarta balik kalau hari Jumat atau Sabtu. Terus sampai di BSD mungkin Sabtunya dia masuk rumah sakit karena drop di Opnamed. Mereka nggak kasih tahu, cuma kasih tahu saja sama si anak saya Reta di sini. Terus aku dikasih tahu, dia bilang Yuri sakit mak tapi tidak apa-apa. Saya WA istrinya di Eka di Opname. Aduh, saya panik gimana ini anakku ini. Memang kan dia selama ini kan sudah minum obat darah tinggi toh, karena dia tekanan darah tinggi. Jadi saya takutnya lari ke ginjal. Aduh, kabur benar saya punya galau, nggak tahu mau bagaimana karena trauma dengan yang lalu. Jadi hari Minggu itu saya lihat aduh anakku. Dia bilang nggak apa-apa Ma, kenapa nangis? Aku nggak telepon dia, selari ke BSD. Tapi ya puji Tuhan, dia bilang nggak apa-apa kok. Saya berdoa, saya nangis sama Tuhan, ampuni saya Tuhan, aku dengan kegalauanku ini, ketakutanku. Karena aku masih muda kok kena begini itu. Nggak tahan lihat. Terus saya berdoa sampai nangis, terus diambil alih sama si Betty. Terus selesai berdoa, dia bilang, Mama jangan bikin galau orang kalau Mama berdoa. Aduh, nah saya nggak bisa. Bukannya saya mau ngada-ngada karena saya trauma dengan lalu-lalu.
anak masih muda, saya bilang ke aku. Itulah saya sebagai orang tua dia. Panjang ini saya masih, tapi ya puji Tuhan saya kemarin ke rumahnya sudah enakan, sudah bisa jalan. Dia bilang Puji tidak Tuhan. apa-apa kok, masih itu. Dia bilang saya lihat kayak Tuhan Yesus bilang akulah jalan dan keselamatan. Mungkin arah apa namanya ilusinasi ya apa atau mimpi kata nggak tahu, ampuni saya. Dia bilang lihat Mak Kristus, Tuhan Yesus. Dan ya puji Tuhan, nah, kalau memang masih dikasih kesempatan semuanya itu orang tertentu aja bisa kita ketika juga kalau mama tua ini belum pernah mama juga lihat nak belum, tapi ya itulah mujizatnya kalau memang Tuhan memberikan, jadi pergunakan waktumu dengan baik-baik. Terus saya Bu, saya trauma sekali, tolong doakan anakku. Iya, ya Mami, nanti kita doakan ya Mami. Ya Bang Robert, masukkan dalam doa Bang. Ya. Untuk Mami Elis juga supaya tenang ya. Iya masih galau, anakku juga si Reta juga mau pindah ke rumahnya, jadi saya harus hidup sendiri lagi. Aduh, terima kasih Tuhan Yesus, doakan. Terima kasih, terpujilah Yesus. Amin. Terima kasih Ibu-ibu. Amin. Bu Elis, kita doakan ya Bu Elis. Ya. Ya nanti kita doakan bersama-sama Mami Elis. Iya. Mami Elis juga tenang ya. Iya. Serahkan ada Tuhan Yesus. Kita serahkan semuanya pada Tuhan Yesus. Amin. Bu Elis ambil air putih dulu, Bu Elis. Minum dulu. Iya Bu. Sampai saya uring-uringan sama anakku, saya marah-marahin terus juga di sini. Saya memang aku sudah mau pindah, misalnya iya, saya maafin saya. Tapi masih ada, mungkin besok baru dia tinggal di rumahnya. Aduh, kasihan. Iya Bu. Terima Tenang, kasih. tenang dulu, tenang. Tarik napas panjang-panjang dulu, tarik napas panjang-panjang. Air putih, Liv. Udah Udah ada. minum. Udah. Bu Tarik Elis, napas biar ada Ibu tenang. Ivon tetangga, ada tetangga Ibu Ivon. Udah berapa kali nggak ketemu dia. Lagi galau dia. Nanti aku berkunjungan. Bisa saling mendoakan, ya kan? Ya. Harusnya dalam tenang ada kekuatan Bu Elis, jadi jangan panik. Ambil nafas. Ya. Ya, terima kasih. Jadi suka tertutup dia. Nggak mau itu, ngomong-ngomong dia. Kalau tertutup Bu Ivon yang Iya. harus terbuka. Iya, kadang-kadang dia tertutup. Harus terbuka, banget. mengimbangi, ngecek Sendiri gitu loh. Udah, Jadi serba Kita doa aja buat sekarang. nggak tahu. Iya. Kita doa aja buat Bu Elis sekarang dulu ya, biar Bu Elis tenang. Bu Elis, kita doa ya. Mari kita doakan Ibu Elis, kita berdoa. Kami menyatukan hati kami sore hari ini ya Tuhan, ketika kami mendengar apa yang menjadi pergumulan saudara kami, rekan terkasih kami, Ibu Elis, di mana beliau merasakan ada hal yang menjadi beban dalam kehidupannya, pergumulan untuk sakit penyakit anaknya Yuri. Dan hari ini Tuhan, kami semua menyatukan hati kami. Kami mau menopang Ibu Elis di dalam doa ini, memohon daripada Tuhan, agar kekuatan yang datang daripada Tuhan turun atas kehidupan Ibu Elis Rante di dalam nama Yesus. Jamahan Tuhan terjadi bagi anak terkasih yang saat ini sedang lemah, dan kami percaya ketenangan Tuhan berikan. Kami yakin anak terkasih Bu Elis sudah mengalami pemulihan yang daripada Tuhan, kesembuhan di dalam nama Yesus, dan kami imani sungguh Tuhan,
segala hal yang sia-sia itu tidak akan terjadi karena kami tahu hidup anak terkasih Yuri ada dalam tangan Tuhan. Berkati istrinya, berkati semua keluarga yang menaikkan doa, memohon pada Tuhan. Kami percaya Tuhan menjawab seturut kehendak Tuhan. Secara khusus sore ini Bapak berikan ketenangan bagi Bu Elis untuk tetap berpengharapan, bersandar penuh hanya kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bu Pendeta. Ya Bu Elis tetap tenang. Yesus ada dengan Ibu ya. Amin. Tetap tenang. Tuhan Yesus juga ada dengan Yuri. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya. Ya. Lanjut Bu Mita. Mami Elis, tenang. Ya, Mami Elis tenang. Kita puji Tuhan, Mami Elis tetap ada di persekutuan, di komunitas. Kita saling mendoakan dan menguatkan. Kak Yuri, semua dalam keadaan baik. Dan sudah kita doakan sama-sama, Mami Elis juga diberikan kekuatan dan ketenangan. Ya, bagi ibu-ibu yang lain, dipersilahkan, ada lagi yang mau memberikan kesaksian dalam kehidupannya, mengalami bagaimana Allah ditinggikan dan bersorak-sorai. Dipersilahkan. Ada lagi ibu-ibu? Kalau belum ada, saya dulu ya. Ya, saya mau bersaksi juga, bersorak-sorai di dalam kehidupan saya, karena Allah ditinggikan. Selama pandemi ini, saya banyak mengalami, dibilang masalah, iya benar, masalah. Dalam urusan, dalam rumah tangga, terutama dalam mengurus rumah tangga. Karena tanggal 23 Juni kemarin, Mbak saya yang membantu saya selama ini sudah setahun lebih, sakit. 23 Juni kemarin dia sakit, dan ada batu, ada meriang, demam. Akhirnya dia tidak masuk kerja, saya suruh dulu berhenti berobat, dan saya kasih waktu 2 minggu untuk masa dia isolasi, berobat gitu ya. Dan dia minta gajinya untuk berobat. Saya kasih gajinya yang selama berapa hari dia kerja. Dia berobat, bisa periksa. Tapi setelah berjalan waktu, sebelum waktu itu 2 minggu, saya ada keraguan di dalam hati, ragu-ragu gitu. Jangan-jangan ini gitu kan, karena COVID gitu. Sekarang ada COVID-19. Akhirnya saya diskusi dengan suami, akhirnya suami bilang, ya sudah, kamu telepon aja, gitu, beritahu aja terus terang, gitu, kamu khawatir atau ketakutan kamu itu kamu beritahu aja sama dia, gitu. Akhirnya saya telepon, saya berhentikan dia kerja. Saya bilang, silahkan kalau kamu ada tawaran kerja yang lain, monggo silahkan, saya nggak menahan. Karena saya belum membutuhkan dulu kamu sekarang ini, gitu. Baik, dia bilang baik Bu. Dan sekarang ini saya sama anak-anak, anggota rumah, keluarga, membantu saya. Dan memang ada yang saya panggil kalau saya butuh, saya panggil harian, tidak bulanan lagi. Tapi di sisi lain, saya merasa gembira. Hati saya gembira, saya menjadi ratu di dapurku, saya menjadi ratu dengan alat-alat masakku, bumbuku, berasku, semuanya, minyak gorengku. Saya menjadi ratu gitu. Saya bisa mengatur sendiri apa yang saya lakukan. Hati saya gembira gitu kan. Jadi memang anak-anak sama suami bilang, Mama nanti capek, sakit gitu. Tapi saya bilang, saya menikmati sekali dengan suasana sekarang. Jadi sejak 23 Juni sampai sekarang, saya tidak pakai mbak yang bulanan, hanya kapan saya butuh saya ambil harian aja. Itu saya nikmati sekali gitu. Dan memang PO makanan di grup PW banyak membantu juga untuk ganti-ganti menu gitu kan. Wah ya ada PO ini makanan gitu di PW. Saya ganti menu apa gitu. Jadi sampai sekarang masih saya nikmati lah dengan saya sebagai ibu, sebagai istri mengurus rumah, menjadi ratu sendiri. Ya capek, kalau capek saya duduk sebentar udah
enak, udah saya lanjut lagi. Anak-anak ambil bagian masing-masing tugasnya. Ada yang buang sampah pagi-pagi, angkat jemuran, apa semua. Jadi happy, gembira gitu. Hati yang gembira, obat yang manjur. Itu yang saya alami, saya jalani sampai sekarang. Ya, nggak tahu nanti COVID ini sampai kapan, tapi sejauh ini saya rasa baik-baik saja semua. Saya sehat dan gembira. Itu yang bisa saya bagi. Hanya saya tahu Tuhan pasti mengirimkan juga nanti orang yang membantu saya suatu saat saya butuh untuk bulanan Tuhan akan mengirimkan juga untuk membantu saya. Ada anak-anak, ada suami, ada keluarga saya yang membantu saya. Terima kasih ibu-ibu, biar kesaksian saya juga, karena ini masalah global ya, ibu-ibu rumah tangga, masalah global itu dengan urusan rumah tangga, mengurus rumah. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua. Terima kasih. Tuhan. Bu Mita boleh buka suaranya, maaf tadi ke. Iya. Iya, Bu. Ya, silakan ibu-ibu. Ada yang lagi yang mau? Oma Linda, ada yang mau cerita Oma, kesaksian? Tadi muncul mukanya Oma Linda ini, picture-nya, videonya di depan saya. Oma Linda buka suaranya. Ada lagi? Udah, kedengaran? Udah. Dengar. Silakan Oma kalau mau bersaksi, Oma. Ya, dibuka. Dibuka, Bu. Tutup lagi. Dah. Udah. Shalom semua. Shalom. Salam, Oma. Ya. Aku dari pagi memang niat sekali mau PW. Tapi hari ini aku janji dokter di EMC Rujukan untuk Medika. Jam 12 aku ke rumah Gerda mengucapkan selamat ulang tahun. Dari sana aku lari ke IMC. Biasa kan BPJS nunggunya agak lama. Saya udah senewan nih, udah jam 3. Katanya dokternya cepat, obatnya yang lama sekali. Udah jam 4. 4:15 saya baru selesai. Saya lari-lari, kebetulan saya punya pohon pisang berbuah. Jadi saya lari-lari ke teman saya bawa pisangnya, cuman saya ketok-ketok tidak ada orang, jadi saya gantung di pintu. Totalnya bensin saya habis. Aduh, udah jam 5:45. Saya udah senewan sekali. Ternyata ada bensin di belakang rumah saya, on the way saya pulang, ada bensin belakang rumah saya. Pas sampai depan pintu jam 5. Aduh, puji Tuhan, memang saya harus ikut PW. Makasih ibu-ibu. Itulah kesaksian saya. Nggak dapat dengar ya? Makasih Oma Linda kesaksiannya. Jadi berkat. Ya, sudah 3 ya kesaksiannya ya Bu Yus. Ya Bu, udah. Ya. Oke, kita ke firman ya, Bu. Ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun terlebih dahulu kita bernyanyi memuji nama Tuhan dengan lagu Suci, Suci, Suci. Kita nyanyikan bersama-sama. Suci, 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 Tuhan Maha Esa.
di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung namamu. Suci, 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 Kau kudus tersungkur, di depan tahtamu memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembah, Sujud Tuhan yang ada selama-lamanya. lama-lamanya. Ya, silakan Bang Robert. Bang Robert, maaf buka suaranya. Buka. Kirain udah dibuka. Oke. Kita satu dalam doa. Terpuji Engkau Allah, makasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sungguh mengucap syukur atas pemeliharaan kasih Tuhan atas kehidupan kami. Khususnya pada sore hari ini kami boleh bersekutu bersama, memuji, menyembah, memuliakan nama-Mu. Dan secara khusus kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kiranya juga boleh mengoreksi setiap kehidupan kami untuk kami boleh berkenan di hadapan-Mu, untuk kami boleh melangkah lebih jauh lagi, lebih baik sebagai pribadi yang dimampukan Allah menjadi berkat di tengah-tengah di jemaat maupun dimanapun kami ditempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap pribadi yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran tertuju pada kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang membimbing sehingga firman kebenaran itu yang menjadikan panduan di dalam kehidupan kami, juga hamba-Mu yang akan menyampaikan pengudusan daripada Tuhan dan penyertaan Roh Kudus memampukan sehingga sungguh firman kebenaran yang berasal daripada Tuhan juga memenangkan hati hamba dan hamba boleh juga melakukannya juga di dalam kehidupan nyata hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah sebab kami rindu untuk mendengarkannya. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat sore semuanya ibu-ibu cantik, ibu-ibu terkasih, ibu-ibu PW di Jumat yang berbahagia ini. Tema kita sore. Tema kita sore hari ini tidak lagi cekcok tetapi hidup rukun. Bacaannya diambil dari Mazmur 133 ayatnya yang pertama sampai 3. Mungkin untuk lebih melibatkan semuanya, minta tolong untuk Ibu Evi Dauhan ya membacakannya bagi kita semua. Silakan Bu Evi. Mazmur berapa Pak Robert? Mazmur 133. Ya. Ayat 1 sampai 3. Persaudaraan yang rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut. Yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Kalau
di ibadah wilayah semalam ya, secara lengkap sudah dibahas dari pelayan firman Pak Rudi tentang nyanyian ziarah Daud ini, dari sejarahnya, latar belakang, sampai segala sesuatunya, sampai jarak gunung dan juga baju efod yang digunakan pun sudah disampaikan. Nah, pada sore hari ini saya akan lebih cenderung untuk menyampaikan dari sisi untuk tidak lagi cekcoknya, atau lebih ke aktualisasi yang bisa kita lakukan untuk meresponi jika terjadi percekcokan di antara kita, jemaat-jemaat ataupun dengan orang di luar jemaat kita saat kita berinteraksi di dalam kehidupan nyata kita hari lepas hari. Kalau di sini dikatakan seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang dapat kita tarik di sini ada beberapa hal, bahwa kehidupan rukun itu menjadi suatu kondisi yang ideal yang seharusnya terjadi dalam kehidupan kita umat kepunyaan Tuhan. Dan ini juga hidup rukun merupakan kehendak daripada Tuhan sebagai bentuk nyata bahwa Allah ada di tengah kita, hadir memelihara dan memberkati kita. Dan untuk pencapaiannya pun diperlukan upaya juga daripada kita sebagai bentuk responnya. Karena di situ jelas dikatakan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, di sisi lain kalau kita lihat tema kita tidak lagi cekcok. Cekcok sendiri memiliki pengertian, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu dikatakan ya bertengkar, berbantahan, berselisih, atau ribut. Masing-masing kita selaku orang percaya juga pasti saya percaya tidak menginginkan kondisi ini. Kita rindu tuh kan selalu adanya kehidupan yang rukun supaya berkat ada. Tetapi dalam aktualisasi keseharian, percekcokan ini, masalah ini bisa selalu timbul dan menghinggapi siapa saja. Tidak terkecuali juga seorang hamba Tuhan. Percekcokan bisa terjadi di tengah keluarga, bisa juga di tengah komunitas lingkungan. Kalau di tengah keluarga bisa juga karena relasi yang tidak baik antara orang tua dan anak, atau juga relasi yang tidak baik antara suami dan istri, bisa jadi juga anak dengan anak, dan itu bisa dialami oleh setiap orang, hal yang lumrah dan amat general terjadi dalam kehidupan nyata. Juga saat kita berinteraksi dengan lingkungan sosial, baik itu tetangga, rekan kerja, maupun sahabat, kerap kali juga bisa terjadi benturan. Meskipun demikian, ketika kita melakukan sudah banyak upaya untuk hubungan yang terbaik ini, pasti suatu saat juga kita mengalami benturan itu, pergesekan itu, berkonflik dengan sesama. Nah, yang harus kita ingatkan di sini adalah bagaimana cara kita beresponnya. Karena setiap orang itu unik diciptakan Tuhan, berbeda-beda dengan karakteristiknya masing-masing, dengan background latar belakangnya, baik itu kehidupan ekonomi, untuk kaya miskin aja bisa jadi masalah. Untuk gender aja kalau kita lihat semalam, pola pikirnya bisa kerap jadi masalah juga. Pria biasanya menggunakan logika, wanita menggunakan perasaan dalam interaksi kesehariannya, itu juga jadi timbul masalah. Hal ini memang alamiah dan tidak bisa terhindari. Bagaimanapun kita sudah berupaya dan berusaha untuk mencoba melakukan yang terbaik itu. Nah, tapi kita harus bersyukur percekcokan itu juga tidak selalu kita responi sebagai suatu yang negatif. Kalau di kemarin itu juga, puji Tuhan kita banyak saksikan, khususnya dalam kehidupan rumah tangga, di situ dikatakan bahwa
mustahil kalau dalam kehidupan hubungan suami istri dalam rumah tangga tidak terjadi benturan ataupun percekcokan. Justru percekcokan ini malah dijadikan kesaksian juga yang nantinya ketika bisa disikapi dengan baik, diresponi dengan baik, itu malah lebih memperakrab, lebih membuat suasana menjadi lebih mesra, membuat pribadi satu sama lain saling mengenal, saling memahami, dan saling tahu bagaimana how to menghandle pasangannya, mendekatinya, atau menciptakan suasana supaya tidak terjadi benturan-benturan. Jadi benturan itu yang menimbulkan percekcokan itu bisa frekuensinya di setiap orang berbeda-beda. Kalau keseringan itu, nah itu yang jadi masalah. Berarti ada yang nggak beres. Biasanya nggak beres ini banyak hal ditentukan oleh cara berkomunikasi. Bagaimana penyampaiannya sehingga acap kali itu tadi salah respon, salah penerimaan, salah tanggapan. Nah, ini yang harus kita hindari, apalagi selaku orang yang percaya, orang yang hidup dalam kebenaran Roh Kudus dalam pemimpinan kita. Untuk dunia sekuler pun malah percekcokan ini acap kali malah dijadikan sebagai acuan, tumpuan untuk meningkatkan kredibilitas dan juga pamor ya. Memang agak aneh nih, aneh tapi nyata. Tapi itulah yang terjadi yang bisa kita saksikan di kehidupan nyata hari lepas hari kalau kita lihat tayangan TV. Para politikus tanpa ragu lagi banyak kita lihat membawa pesan-pesan rusuh yang tidak menimbulkan damai sejahtera yang bisa kalau diresponi kita pihak lain di luar dari pemahamannya dia akan menimbulkan persengketaan atau percekcokan juga. Atau ada banyak artis saat ini yang memang lahan pencarian nafkahnya diperoleh dengan bikin sensasi melalui percekcokan. Malah dia diberkati secara luar biasa sepertinya. Namanya semakin populer, tapi beritanya selalu berita tentang hal-hal yang negatif. Berantem dengan si A, artis si B, si C, nuntut ke sana, nuntut ke sini. Nah itulah, kalau di luar Kristus, hal itu dimungkinkan terjadi. Ini yang contoh buruk, sisi respon negatif yang seharusnya selaku orang percaya tidak kita lakukan. Kita hidup harus dalam tatanan yang benar, tatanan yang baik, tatanan yang sudah Tuhan berikan. Sebagaimana dalam nyanyian Ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Jadi percekcokan bukan memang dijadikan bahan untuk penaikan pamor, sensasi atau apa, malah sebaik dan sebisa mungkin kita hindari atau kita jauhkan. Nah, kalau di khotbah minggu, Ibu Iren sudah menjelaskan secara jelas dan gamblang bahwa salah satu penyebabnya yaitu percekcokan itu karena ada tuntutan dari seseorang dengan ekspektasi yang lebih terhadap orang lainnya. Nah, tuntutan inilah yang kalau tidak dipenuhi akan menjadi benturan yang tadi akan menimbulkan permasalahan sehingga timbul percekcokan. Nah, biasanya orang yang cekcok ini didasari juga ada background-nya, yaitu ada orang yang karakteristiknya itu tidak bisa terima masukan biasanya dianggap sebagai suatu hal yang menyudutkan, yang merasa mempersalahkan dirinya, sehingga ada keinginan untuk
membuat benteng untuk memagari diri untuk tidak mau terima apa itu kritikannya. Juga bisa terjadi disebabkan karena apa? Tidak adanya kerendahan hati. Tidak ada kerendahan hati kalau di sini bisa jadi dia tidak mau kalah terhadap pihak yang lainnya. Dia selalu merasa diri lebih baik, lebih tampan, lebih cantik, lebih kaya, lebih punya, lebih-lebih. Nah, biasanya itu yang akan sensitif terjadi kalau kita sedang berinteraksi dengan mereka. Selalu semua itu berdasarkan harusnya seperti mauku atau harusnya seperti kebenaran yang kuyakini. Jadi ketika ada pendapat pandangan lain itu akan sulit diterima. Demikian juga ketika kita hidup dalam berjemaat, dalam pelayanan selaku hamba-hamba Tuhan, alat-alat Tuhan, kerap kali ini terjadi. Kita bersyukur pengalaman-pengalaman ini dibukakan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Salah seorang ibu pun semalam sudah menyampaikannya bagaimana apa yang ia alami dalam proses pembentukan diri terhadap sikap-sikap atau kejadian-kejadian yang ditimbulkan dari benturan-benturan ini. Nah, untuk supaya kita bisa menang, untuk supaya kita bisa melampaui, kita harus ingat tadi di nyanyian ziarah Daud di ayatnya yang pertama, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Nah, ini akan berbicara tentang bagaimana kita meresponi, menyikapi tentang perbedaan yang menimbulkan percekcokan tersebut. Kalau kita mau jujur, setiap orang pasti mengedepankan kebenarannya. Kebenarannya itu sendiri juga pastinya kalau kita melihat dari dua sisi, mau dari sudut pandang yang positif, itu yang salah itu belum tentu memang menjadi salah, atau dari sisi negatifnya yang benar juga belum tentu benar. Semua mengedepankan apa yang benar menurut versi mereka. Tapi puji Tuhan, kita selaku orang percaya di sini diingatkan, kita harus memilih, pilihlah yang paling baik dan paling benar. Paling baik dan paling benar itu kalau di ayat 1 dikatakan, kita duduk bersama-sama diam dengan rukun. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Dalam konflik bisa diam bersama dengan rukun. Nah, kita tahu bahwa tadi penyebab segala sesuatunya adalah ego. Ego diri, ego, keegoisan itu. Ego itu bukan masuk dari bagian dari buah roh loh itu. Orang percaya harus hidup dipimpin oleh Roh Tuhan. Sementara ego itu adalah hal yang lahir dari keinginan daging, di mana segala sesuatu dilakukan untuk memuaskan kehendak diri sendiri. Ujung-ujungnya itu pasti ego akan menyebabkan percekcokan, rasa tidak damai sejahtera. Sangat berbeda kalau kita hidup rukun. Yang kita alami adalah sukacita. Terlalu sering berkonfrontasi, bercekcok pun, kita bisa stroke, kita bisa stres, kita bisa mengalami sakit penyakit berkepanjangan. Tapi begitu kita bisa melampauinya tuh, kita bisa beroleh nilai-nilai baru, sukacita baru, kemenangan baru. Nah, di sini yang saya mau katakan adalah ketika kita menghadapi percekcokan, hal yang utama yang harus kita pilih dengan benar adalah saya harus hadapi. Saya harus selesaikan permasalahan ini. Bukan permasalahan ini saya simpan, saya diamkan, yang suatu saat karena terus disimpan, terus dipendam, tapi iritasi yang ditimbulkan dari pergesekan yang disebabkan orang lain itu terus terjadi, akhirnya meledak, malah berdampak hal yang lebih buruk, lebih fatal,
Nah, ini sangat harus kita hindarkan. Lebih baik sepahit apapun, oke, kita bicarakan secara baik, secara benar. Saya percaya orang yang hidup dalam Tuhan pasti roh yang menuntun. Sepahit apapun yang kita rasakan, kita alami terhadap perkataan ataupun perbuatan, pasti Tuhan bukakan jalan, ada damai sejahtera untuk menyampaikannya dengan baik dan benar. Kalau di beberapa pekan ini di WA-nya Pelpri selalu terjadi pergesekan, perseteruan yang disebabkan karena menurut pribadi yang menyampaikan itu, hal yang dia sampaikan adalah benar, tapi caranya sangat tidak elok sehingga mengganggu damai sejahtera dari pihak-pihak lain. Dikasih pengarahan pun tetap ngeyel, tetap itu tadi tidak bisa terima. Nah, biang-biang cekcok ini kan tadi udah dibilang, orangnya biasanya tidak punya kerendahan hati untuk menerima masukan, untuk menerima koreksi, itu dianggap sebagai sesuatu yang menyudutkan dia. Dia merasa diri lebih baik, lebih mumpuni dari semuanya. Lah, kalau kita bertahan dengan cara yang demikian, sungguh akan menjadi batu sandungan terhadap kehidupan komunitas kita selaku orang percaya. Percekcokan sendiri itu adalah perbuatan kedagingan. Kalau kita baca di Galatia 5 ayat 20 itu bentuknya adalah perseteruan ya, perseteruan. Cekcok itu bagian dari perseteruan, perbuatan daging. Nah, kita harus bisa melawannya dengan memanuver serangan tersebut dengan berjalan dengan Roh Kudus. Berjalan dengan Roh Kudus di situ katakan apa? Kita harus hidup dengan buah roh. Salah satu sisi buah roh itu adalah harus bisa mengendalikan diri. Ada ego yang bisa dikesampingkan. Masing-masing pihak harus mengerem, masing-masing pihak harus tahu batasan, masing-masing pihak harus mengerti bagaimana meredam ego yang mereka miliki. Kalau kita tidak melakukannya dengan tuntunan Roh Kudus, responnya bisa terjadi suatu hal yang negatif, kontraproduktif. Akan terjadi perselisihan yang menyulut kekerasan fisik, di mana akan terjadi kalau di rumah tangga itu akan disebut KDRT. Ya kan? Kekerasan dalam rumah tangga. Itu bisa verbal dan non-verbal juga. Perkataan yang menyakitkan, makian, hujatan, berbagai macam perkataan, kebun binatang lah atau apa, itu kan bisa melukai hati. Apa bisa sembuh dengan sekejap? Tentu nggak bisa kan? Akan memakan proses waktu yang panjang. Itu kalau kita meresponi secara negatif. Balas jahat dengan jahat. Bukan balas baik dengan bukan membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini kalau kita tidak hidup di dalam tuntunan Roh Kudus, yang kalau Ibu Iren istilahkan itu, kita harus memiliki nilai-nilai ilahi yang memang tadi kalau digambarkan tadi di ayat 2 itu kan ada seperti minyak yang baik yang turun di atas kepala kita meleleh. Apa yang terjadi dalam kehidupan Harun selaku imam itu juga bisa jadi berkat di dalam kehidupan kita yang real pada saat ini. Tapi yang perlu kita lakukan adalah duduk, diam, rukun bersama saudara seiman kita. Nah, itu. Kita bersyukur untuk apa yang sudah kita bisa baca pada sore hari ini. Hidup dalam pimpinan roh itu membuat kita tahu bagaimana menghandle, menguasai diri kita. Itu bisa kita baca di Galatia 5 ayat 22. Itu yang juga yang memungkinkan kita
kalau dalam bermasalah pun bisa duduk bersama untuk membicarakannya secara enak. Kalau saya sih memang punya karakteristik tidak memendam atau menyimpan. Apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi beban di diri saya, biasanya saya utarakan secara frontal. Itu mungkin teman-teman majelis sudah memahaminya. Saya nggak terbiasa untuk ikut aja, manut aja atau apa. Saya biasanya selalu menyampaikan apa yang menjadi isi hati saya. Masalah itu nanti diterima dalam keputusan bersama atau tidak itu lain urusan. Tapi apapun putusannya, saya selalu respect dan menjalaninya karena itu bagi saya adalah bentuk penghormatan hak masing-masing yang sudah kita boleh sampaikan. Daripada saya harus diam, ikut keputusan, ujung-ujungnya saya ngedumel di belakang. Yang bikin rasa sakit hati atau bikin persoalan baru terhadap pribadi-pribadi lain. Iya sih, putusannya kan sebenarnya gue nggak suka loh seperti itu. Lah kenapa kamu nggak sampein? Nah ini, selaku orang percaya, coba deh utarakan. Persoalan itu saya bilang tadi, kita harus hadapi, bukan kita harus hindari. Hadapinya dengan apa tadi? Duduk tenang, diam. Ya kan? Dengan tahu, menjaga bagaimana gestur tubuh. Biasanya kan kita harus lihat. Kita nih, saya aja suka bercanda, misalnya dengan Bu Elis. Tapi kalau Bu Elis kayak tadi lagi sesungguhkan, tiba-tiba aku godain kan, yang ada gelas yang dia minum dia lempar, pecahlah itu handphone dia punya, ya nggak? Sudah pecah handphone, mengalami kesedihan hati, akibat kesedihan dari sakit penyakit yang dialami Yuri, atau mau ditinggal Reta. Apa nggak salah saya bikin orang bermasalah berlipat kali ganda? Nah, ini sebenarnya cuma contoh aja ya Bu Elis ya, biar bisa kita cerna. Dalam hati terdalam saya sih selalu menyukai Bu Elis, selalu saya mensupport dalam bentuk candaan pun supaya Bu Elis itu senyum dan bermuka gembira. Kalau kita senyum dan bermuka gembira, ada sukacita, stres hilang, berdoa pun bisa dengan tenang, runut mau menyampaikan apa yang bisa kita sampaikan. Kita duduk bersama, jadi poin-poinnya kita harus lakukan, kita harus duduk bersama, kita bicarakan, utarakan, apa sih yang menjadi kendalamu, apa sih yang menjadi kendalaku. Masing-masing pihak punya kesempatan yang sama untuk mengutarakannya. Dan biasakan masing-masing pihak untuk tidak meng-cut sebelum selesai apa yang disampaikan dari lawan bicara kita. Nah, untuk yang ini biasanya saya punya kelemahan. Saya tuh nggak sabar dengar orang, apalagi kalau saya udah tahu seperti intinya, saya udah tangkep. Makanya biasanya saya langsung potong. Tapi kan, nah itu akan sangat mengganggu dan akan sangat menjadi bias nanti apa yang akan dibahas. Nona Pendeta Marta selalu mengingatkan saya, abang itu jeleknya suka memotong pembicaraan orang. Nah, itu yang saya bersyukur punya rekan kerja, teman sepelayanan yang bisa mengingatkan saya. Memang kita tadi berbeda, tapi bersyukur satu sama lain harus saling melengkapi, saling mengingatkan, supaya tadi tercipta suasana yang rukun. Kalau tidak selalu dipenuhi percekcokan. Enggak, gue udah tahu kok apa yang dia mau sampaikan, jadi makanya gue potong. Soalnya kalau enggak, dia keterusan begini. Semua kan tadi balik lagi persoalannya dari ego merasa apa yang saya sampaikan itu yang paling benar. Apa yang saya sampaikan itu yang harusnya terjadi dan di ACC. Jadi tadi kadang-kadang gestur tubuh, intonasi, nada bicara, apalagi orang Batak kan suka jadi persoalan. Nggak ada niat ini, jadi tersinggung deh. Nanti saya dikira jadi kompor beleduk lagi, yang nggak ada gasnya.
Nah, itu lebih bahaya lagi. Kalau nggak ada gasnya, bersyukur dia nggak akan meleduk. Tapi gasnya kalau baru diganti, tabung gasnya, aduh kompornya bisa jadi bahan apa pertikaian di mana-mana. Duduk bersama, hadapi, masing-masing mengutarakan apa yang menjadi masalahnya, jangan dipotong, lebih banyak berusaha untuk mendengar. Ya kan? Nah, sampaikan itu masing-masing ke apa? Kesulitannya masing-masing, karena di sini dalam mengurai konflik ataupun percekcokan, tujuan kita adalah kan mencari solusinya, bukan mencari siapa paling benar, siapa yang paling apa tidak salah ya. Ya kan Bu Esther ya, pokoknya kita cari di sini solusinya, bukan kebenaran itu siapa yang menyampaikannya, tapi solusinya. Kalau enggak akan ada yang punya niat untuk mendengar. Nah, dalam kehidupan rumah tangga pun, kalau kemarin kan kita udah banyak dengar kesaksian, suami istri pun juga kan mengalami kesulitan berkomunikasi. Komunikasi ini ya tadi penyebabnya adalah komunikasi yang tidak lancar ya, tidak disampaikan secara langsung sehingga bisa jadi apa? Jadi penangkapannya berbeda. Belum kalau apa yang didengar dengan apa yang disampaikan oleh orang lain itu ada perbedaannya. Kadang-kadang kita nggak ngecek dulu, tapi main hantam saja. Itulah yang disebut jadi nanti percekcokan. Gaspol terus. Akhirnya jadi berantakan deh semuanya. Bukan solusinya kebaikan, malah memperparah keadaan. Bersyukur kita pada sore hari ini selaku orang percaya itu disuruh untuk menghadapi percekcokan itu dengan kasih. Karena kita memiliki tadi nilai-nilai yang ilahi. Kalau tadi kan secara apa mengikuti kedagingan tadi bisa jadi terjadi peperangan yang menyebabkan tadi juga karena perkataan jadi luka batin atau malah bersikap apatis, masa bodoh sama pasangannya atau sama lawan ininya perselisihannya. Nah, ini juga nggak baik. Semuanya itu tidak apa berujung pada kebaikan, malah mempertambah atau memperuncing persoalan. Di dalam Kolose 3 dikatakan di situ, di atas semuanya itu, Kolose 3 ayat 14, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jadi kalau kita mau menyelesaikan persoalan secara positif selaku orang percaya, kita harus mengedepankan kasih. Karena itulah yang akan mengikat, mempersatukan, dan menyempurnakannya. Dan di Galatia 5 ayat 16 kan hiduplah oleh roh, maka kamu tidak mengikuti keinginan daging. Jadi kita bisa ngerem tadi ego kita masing-masing. Kalau suasananya panas, masih belum kelihatan apa tanda-tanda dua belah pihak masih ngotot dengan kepentingannya masing-masing, kebenarannya masing-masing. Nah, lebih baik satu pihak yang merasa diri sudah hidup dalam kebenaran, atau kalau di sini di firman Tuhan dikatakan saudara-saudara itu apa lebih ke arah maskulin yang kata Ibu Iren, ya harusnya yang menjadi imam kalau di dalam persetujuan rumah tangga bapaknya keluar rumah dulu deh, nenangin diri, jangan diladenin deh bawel istrinya, pura-pura nggak tahu dulu, ya kan, masuk kanan, keluar kiri, keluar rumah sebentar, hangout ngopi-ngopi, kalau sudah nanti suasana lebih rileks, lebih enak, baru balik lagi, coba selesaikan. Dan kalau bisa sih, kan kita diajarkan apa untuk tidak menyimpan amarah sampai matahari terbenam. Juga, apa Bu Esther? Iya, kita harus bisa menyelesaikan persoalan itu sebelum matahari
terbenam. Nah, itu juga di firman Tuhan dikatakan sedapat-dapatnya jika hal itu bergantung padamu, ya hiduplah berdamai dengan semuanya. Juga yang perlu kita lakukan dalam menyelesaikan percekcokan ini, di situ harus kita tunjukkan empati. Nah, ini biasanya kita bisa katakan ya, bisa jadi hubungan yang terjadi itu misalnya kan ibu-ibu nih terutama atau istri. Aduh, suaminya belum pulang, sudah larut malam, malah jelang dini hari. Ditelepon, nggak diangkat. Di WA, nggak dijawab. Kan? Kebayang nggak kalau udah balik ke rumah? Ini pun saya alami sebagai koordinator pemuda. Dulu saya sempat juga loh mendapat tanda kutip, bukan teror sih ya. Seperti ya itu deh, bahasa lebih bagusnya nanti salah respon karena salah ini penggunaan kata. Jadi ditelepon Bang. Oh, ditelepon, dikatakan. Nah, di situ kan, aduh Bang, kemana anak-anak gue? Ditelepon tidak tidak dijawab, di WA tidak dibalas. Lah padahal kan mungkin di kejadian di lapangan si anak tidak bawa charger atau tidak bawa apa itu biasanya yang untuk kayak baterai cadangan, terus jadi nggak bisa hubungi. Tapi memang ada juga memang kadang-kadang emang anaknya juga karena sudah keasikan habis ibadah hangout, lupa. Padahal selalu pesan, jangan lupa kasih tahu orang tua. Orang tua kan pasti cemas, pasangan juga cemas. Apa yang terjadi ya yang tengah terjadi bagi pasangan saya atau anak saya? Ya nggak ada berita, nggak ada info. Nah, harusnya kita yang sudah melakukan hal tersebut, kita berempati. Oh ya wajar dong dia ngomel terus jadi bikin cekcok karena apa? Itu juga karena kelakuannya kita kan. Jadi kita coba deh samperin ibu kita. Aku udah selalu bilang aja samperin. Maaf tadi nggak bawa charger atau maaf tadi handphone dipinjam temen atau maaf. Nah itu kan jadi tahu. Yang tadinya marah kan tenang juga. Jadi ada action, ada juga perkataan sehingga itu juga bisa membangun lagi, mencairkan suasana yang tadinya sudah mulai agak panas menjadi bisa teduh kembali. Jadi setiap pribadi di sini dituntut tanggung jawabnya. Setiap pribadi di sini dituntut peran sertanya untuk boleh ikut ambil bagian di dalamnya. Jadi menghadapi persoalan tadi kita harus saling. Kehidupan saling ini juga yang ditekankan di pengajaran kita selaku orang percaya. Kita terima Kristus, kita dimerdekakan di dalam Kristus dan kita harus menunjukkan sikap untuk saling terhadap satu sama lain. Galatia 5 ayat 13 sampai dengan 15 di situ sangat jelas dikatakan kalau kita mau hidup rukun tadi, kita harus hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Harus di Galatia 5 ayat 13 bentuknya seperti apa? Saling melayani. Layani seorang akan yang lainnya oleh kasih. Nah, itu tadi kan berangkatnya dari kasih. Kasih menutupi banyak sekali kesalahan. Dan ini juga nature-nya kita selaku pelayan Tuhan. Kita adalah doulos, kita hamba. Kita harus melayani, menservis yang lain dengan hal yang terbaik yang seperti Kristus lakukan. Kalau kita sudah melayani dengan baik, kan itu pasti respon orang juga akan baik. Kita juga harus dituntut di ayat 14 di situ saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang kita jumpai juga kalau di setiap minggu disebutkan hukum yang utama dan terutama, itu bagian dari itu ya. Dan di ayat ke-15 juga kita diingatkan di sini untuk jika kamu
tetapi jika kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu membinasakan. Nah, ini bahaya. Kalau kita konflik tidak kita selesaikan, percekcokan tidak kita selesaikan, tidak ada nilai-nilai ilahi yang kita peroleh untuk memenangkan persoalan yang kita hadapi, kita akan berujung tadi itu saling gigit, saling menelan. Syukur-syukur kalau nggak binasa. Kalau binasa kan yang rugi diri kita sendiri. Kita harus punya warna sendiri selaku orang percaya. Kolose 2 ayat 6 di situ dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap ada di dalam Dia, dalam koridor penyertaannya Tuhan. Cara mengambil keputusan, cara berinteraksi, cara menyelesaikan persoalan harus berdasarkan tadi yang selalu Ibu Iren tekankan tuh nilai-nilai keilahian yang muncul dari kasih itu tadi, karena Kristus sendiri itu adalah kasih ya. Kita juga harus ingat bahwa kita harus biasakan hindarilah soal-soal yang dicari-cari sebagaimana dikatakan di 2 Timotius 2 ayat 23. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh, yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itulah yang akan menimbulkan pertengkaran. Jadi kalau kita tahu ada soal yang bagi saudara saya atau bagi rekan kerja saya ini sangat sensitif, kalau saya sampaikan itu akan menimbulkan persoalan atau pertengkaran, ya jangan kita lakukan. Cuma kembali saya akan bersaksi di sini, saya itu punya keisengan, kejailan yang nggak tahu ya, jadi habit, agak susah merubahnya. Mungkin ini juga sudah menyebabkan perasaan seorang teman pelayan saya itu, pelayanan saya menjadi terluka juga. Saya bukannya maksudnya tadinya ngomporin, cuma memang iseng. Kadang-kadang bikin orang senewen, bikin orang greget, itu jadi agak happy sendiri. Kayak cubit-cubitan ya, Bang? Iya, kayak cubit-cubitan itu yang kata Pak Tari. Jadi ada kepuasan sendiri. Padahal jauh dari lubuk hati terdalam, nggak ada maksud apa-apa, nggak ada niatan apa-apa, kecuali untuk membuat suasana menjadi lebih segar, lebih hidup. Kalau ada terluka, khususnya rekan pelayanan saya di tempat ini juga, sepanjang berjalan sebagai Kan kami kenal Abang. dengan saya, yaitu saya mohon pengampunan dan pemaafan supaya kita beres selalu di hadapan Tuhan. Tapi semua juga udah pada maklum, biasanya Teteh atau Ibu Flora itu juga si kakakku yang cantik itu suka aku godain sampai dia, aduh kau kalau orang lain kau lakukan begitu pasti dia tersinggung. Nah gitu kan. Terus aku akan balas itu kan, hey, hello, gitu kan. Nggak ada maksud lain selain untuk kita untuk saling membagi dan mensupport. Jadi kalau misalnya belum kenal memang agak-agak riskan bersinggungan dengan saya. Itu bukan nilai plus loh, bukan saya juga mencari pembenaran. Justru saya tadi bilang, saya bersyukur dapat teman-teman seperti Nopen Marta yang mengingatkan, Bang nggak boleh potong omongan orang, Bang begini. Nah, atau tadi misalnya itu bukan jadi kebanggaan, apalagi kalau sampai seorang terluka dan mengambil keputusan, udah deh, saya ini deh, ambil jalan seperti ini, jalan pintas. Nah, itu kan nggak sehat. Sebenarnya sih ada maksudku juga untuk mencari solusi pendamaiannya, tapi ya biarlah masing-masing pihak untuk saat ini saling merem egonya, karena kita kan di Galatia itu dikatakan bahwa roh itu ada penguasaan diri. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan sedikit pada sore hari ini. Masalah harus dihadapi, bukan dihindari. Duduk bersama, bicara bisa kok dengan rukun.
Asal kita tadi juga memperhatikan momen-momennya. Ada saat orang lagi sensitif tadi seperti yang diutarakan di atas, ya jangan kita nyampeinnya pas dia lagi momennya sensitif. Bisa salah interpretasi dan jadi masalah baru. Ya kan, lihat gestur tubuhnya, lihat juga intonasi nada bicaranya, lihat juga muatan kata-kata yang kita akan sampaikan supaya ini terhindar. Kalau memang dalam kondisi tadi saya ulangi sedang tegang dan sedang tidak seperti ketemu solusi, ya salah satu pihak ngalah deh. Gue keluar dulu, gue menenangkan diri, seperti yang dilakukan teman saya, itu memang suatu yang sehat dan baik dilakukan apa adanya untuk kesehatan masing-masing. Puji Tuhan, itu berarti ada tuntunan Roh Kudus juga. Semua masing-masing pihak harus introspeksi diri. Jadi kita yang harus hindari adalah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh. Saya punya pengalaman juga, jalan nemenin ibu-ibu itu lucu-lucu juga. Ada aja hal remeh-temeh kalau kadang menurut pemikiran saya bisa jadi pemicunya untuk jadi timbul percekcokan. Si A salah memahami si B salah meresponi si C. Belum lagi kalau ibu-ibu kemana-mana dari pagi, dari sebelum matahari terbit sampai dengan tenggelamnya, bahkan mau terbit lagi, belum selesai-selesai kegiatannya. Selalu ada aja. Nah itu juga, ya itu tadi secara logik kan kalau pria itu, aduh emang nggak ada hari esok apa yang bisa untuk cari sesuatu lagi esok hari, apa harus malam ini, apa nggak kita pakai untuk istirahat saja. Tapi itulah keunikan dari perbedaan itu, perbedaan yang akhirnya menimbulkan suatu harmoni. Oh kalau saya merespon, ini kalau nyebut nama lagi tidak ada maksud di balik itu ya, misalnya merespon Oma Linda harus seperti ini. Oh kalau saya harus meresponnya si Cinta harus begini, Cin. Atau kalau merespon Ibu Flora, aduh kakak, gitu. Hei, aku kangen malah jadi kadang-kadang dengar hey-nya itu kan, itu yang membangkitkan semangat dan motivasi kita untuk selalu menjalin hubungan lebih dan lebih baik lagi. Jadi sebagai kesimpulan, kerukunan itu bisa terjadi ketika kita membangun persekutuan atas dasar kasih, karena itu adalah nilai ilahi yang diajarkan bagi kita. Maka kalau di nyanyian ziarah ini tuh perumpamaannya seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun, dan ke leher jubahnya. Minyaknya juga kalau kata Pak Rudi kemarin bukan minyak sembarangan, minyak urapan, minyak yang memang dipergunakan untuk sesuatu yang luar biasa baiknya untuk kehidupan kita. Juga seperti embun di Gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Jadi dari ketinggiannya, salju glitsernya itu bisa menjadi embun, jadi berkat di bukit-bukit di bawahnya, sehingga daerah tersebut, kata Pak Risman, menurut kesaksiannya jadi pada subur-subur. Nah, kita sebagai Sion, juga di sanalah Tuhan memerintahkan berkat untuk kehidupan untuk selama-lamanya. Percekcokan tidak bisa dihindari, namun ketika setiap anggota saling mengasihi, tadi berangkatnya dari nilai ilahi kasih, maka setiap percekcokan dapat diatasi dan berujung dengan kebaikan, karena semua saling mengasihi sebagai saudara seiman dan tidak saling melukai satu sama lain. Karena kita tahu kan, kita nggak mungkin melukai saudara kita, biarpun itu nggak kandung, tapi dalam Kristus ya kita tetap bersaudara. Dampaknya yaitu tadi, janji Tuhan akan kita rasakan, yaitu kita hidup beroleh berkat untuk selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan. Demikian khotbah singkat yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, yang kiranya boleh menjadi bagian untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita nyata hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Kita satu dalam doa.
Kami naikkan syukur kami Bapa untuk kebaikan, kasih, dan pertolongan-Mu di dalam kami menyikapi perbedaan yang ada di dalam kehidupan kami. Biarlah apa yang baik, yang benar menurut Tuhan, itu yang terjadi dan kami alami dan kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari secara nyata, dan apa yang buruk, yang mungkin tidak sesuai dengan perkataan firman Tuhan, biarlah Tuhan boleh ampuni, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu, melakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Silakan kembali ke Kak Mita. Makasih Bang Robert atas firman yang dibagikan hari ini. Biarlah firman yang kita dengar pada sore hari ini menjadi berkat dan kita diteguhkan untuk juga menjadi berkat di mana saja kita berada. Amin. Selanjutnya, mana ya Bu Yus? Bu Yus? Langsung doa syafaat, Bang. Oh, ya. Doa syafaat. Pokok doanya apa? Ada nggak ya? Tadi kan Yuri, Betsy, sama Reta, terus apa? Ulang tahun Ibu Gerda ya. Apalagi? Ada lagi yang mau didoakan? Kak Mita sebagai Ratu Dapur juga? Iya, sebagai Ratu Dapur, ibu rumah tangga yang baik, Bang. Iya. Bu Elis didoakan lagi tuh. Iya, sudah masuk Tante Flo. Apalagi? Ada? Ada yang sakit atau ada yang berulang tahun atau ada yang sedang menggumuli apa? Yusti, untuk giveaway-nya mau didoakan juga nggak? Ada. Ibu Elia Priati tuh kakaknya lagi sakit. Namanya siapa Bu? Dikasih tahu Bu namanya. Masuk ke pokok doa kali Tante Fo. Bu Elia silakan. Kakak saya Sri Rahayu, yang satu kan Ibu Erjuana, ini kakak saya yang satu lagi Sri Rahayu. Yang stroke ya Bu, yang stroke yang mana Bu? Yang stroke Ibu Erjuana, ini ada apa? Pembengkakan ginjal. Ibu Sri Rahayu. Jadi sudah divonis dokter 50-50 ya, kita doakan aja ada mujizat Tuhan dan kemurahan Tuhan. Ya. Bang Robert, ya mungkin Bang Robert yang doain karena kita udah rekaman, jadi pokok doanya nanti di apa kebaktian yang kayak PW, PLPRI gitu nanti minggu depan umur panjang ya masih baru masuk dalam pokok doa, dan saya minta untuk di WA namanya supaya jelas ya Bu Elia. Terima kasih. Iya, Bu. Oke, kita satu dalam doa ya. Kembali kami naikkan syukur kami atas kebaikan kasih Tuhan dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Banyak hal ajaib yang kami rasakan, banyak hal ajaib yang kami alami dengan hubungan kami dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Biarlah persekutuan kami dengan Engkau semakin harmonis sehingga kami mengerti maksud kehendak Bapa atas kehidupan kami. Kami melakukannya dengan sungguh dalam hidup kami nyata lepas hari. Kami mohon pengampunan untuk segala suatu keteledoran kami yang mungkin melukai hati sesama kami, yang menimbulkan friksi-friksi dalam pelayanan kami selaku jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengembalikan rasa sukacita, rasa kedamaian, supaya berkat-berkat itu tidak putus kami alami dalam kehidupan kami nyata. Kami kuat di dalam menanggung segala perkara, kami cakap menghadapinya karena pertolongan kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Kami mengingat untuk saudara-saudara kami terkasih di mana mengalami kelemahan tubuh,
Mari Tuhan Yesus, Tuhan yang menopang Yuri, segala penyakit yang ada pada dirinya, baik lambung, yang sedang dalam proses pemulihan, kami percaya tangan Tuhan bekerja secara luar biasa. Berkat Tuhan menyertai Yuri sehingga pemulihan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Yuri boleh aktif kembali dalam kegiatannya karena kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Biarlah juga kekasih hati yang juga menjadi istrinya Betsy terus bertekun untuk merawat, untuk memberikan yang terbaik bagi kesembuhannya. Kami secara khusus juga berdoa untuk Oma terkasih Elis Rante, di mana karena kondisi dan keadaan harus ditinggal anak terkasih Reta. Mari Tuhan Yesus Kristus, baik Reta yang akan menempati tempat baru, berpisah dengan ibu terkasih, Tuhan juga yang boleh tolong, supaya Reta boleh pindah dengan damai sukacita Tuhan, menempati tempat baru, tanpa beban pemikiran, bahwa dia percaya Ibu Elis dalam lawatan Tuhan Yesus Kristus dipelihara secara sempurna, dijauhkan dari segala mara bahaya pencobaan, dibebaskan segala hal-hal yang jahat yang mengintimidasi kehidupannya. Kami mengucap syukur, kami percaya Ibu Elis selalu dalam penjagaan dan lawatan Tuhan. Biarlah sukacitanya penuh dan iman percayanya tertuju hanya kepada Tuhan Yesus semata. Terima kasih Bapak, kami juga mengucap syukur untuk ulang tahun atas Ibu Gerda. Tuhan tambahkan hikmat marifat dalam kehidupannya dan pertambahan usianya ia menjadi berkat bagi sesama, dan juga apa yang menjadi kerinduannya Tuhan juga boleh jawab seturut dengan waktunya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Linda Simatau dengan kesehatan pengobatan untuk kesehatan kaki maupun penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami percaya lawatan Tuhan sempurna. Ia juga yang akan melawat dan menyembuhkan Oma Linda secara sempurna. Biarlah proses-proses juga penantian, baik itu pemulihan, operasi atau apapun, Tuhan yang menetapkan waktu yang baik, memberikan pemulihan yang terbaik, sukacita dan iman yang terarah tertuju pada kasih Tuhan semata. Dalam masa usia tuanya pun ia diliputi sukacita karena ia tidak sendiri, ada Tuhan yang menopang. Kami percaya juga setiap ibu-ibu lansia dalam kesendiriannya yang menjadi bagian PW juga Tuhan yang melawat sehingga mereka tidak gentar menghadapi hari-hari ke depan. Mereka penuh optimis mengucap syukur bahwa Tuhan baik, sungguh baik di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Secara khusus kami juga berdoa untuk kakak terkasih dari Ibu Elia. Biarlah Tuhan menopang dan menolong Ibu Eryuana dengan sakit stroke-nya, pemulihan terjadi menurut cara Tuhan yang secara luar biasa, juga untuk Ibu Sri Rahayu yang mengalami pembengkakan ginjal. Menurut diagnosa dokter mengalami 50-50 kesempatan boleh pulih, tapi tiada hal yang mustahil bagimu Bapa, mukjizat terjadi atas hidupnya. Biarlah segala yang baik, segala yang berkenan bagi Tuhan terjadi atas Ibu Sri Rahayu, dan biarlah imannya juga boleh dibukakan untuk terus mengenal kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan dan menaruh iman percayanya untuk pemulihan sejati dalam pertolongan kasih Tuhan. Kami yang menopang di tempat ini, Tuhan juga yang memberkati saat sepikir kami melakukan untuk kebaikan dan pemulihan atas Ibu terkasih Sri Rahayu dan Eryuana. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk Bang Jack dan keluarga, biarlah Tuhan juga yang memberikan penghiburan sejati ketika ayah terkasih dan abang terkasih dimuliakan, itu juga dalam perkenanan kasih Tuhan dan rencana Tuhan yang baik atas kehidupan mereka. Biarlah ke depan mereka juga semakin kuat, diperteguh oleh kebaikan kasih Tuhan. Mereka sehat, kuat bersama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga menopang untuk setiap rekan-rekan pelayanan kami yang mengalami pergumulan, sakit penyakit, kekecewaan, Tuhan yang menghiburkan dan memberikan kekuatan. Terima kasih Bapak untuk Kak Mita juga yang sudah boleh melayani sore hari ini pakai secara luar biasa, baik untuk berkat di tengah keluarga maupun di tempat pelayanan. Juga Yusti yang sudah ambil bagian untuk menjadi host, Tuhan juga yang memakai secara luar biasa. Kami percaya talenta yang Tuhan berikan adalah untuk menjadi berkat di mana mereka ditempatkan dan nama Tuhan dimuliakan. Terpuji namamu Bapa, Engkau baik, sungguh baik, luar biasa baik. Kami
mengucap syukur atas segala sesuatunya. Kami berdoa juga untuk Ibu Esther Hasan juga, Tuhan memulihkan kelelahan fisiknya setelah perjalanannya. Kami percaya ia sehat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah dalam sukacita penuh bersama keluarga mereka juga melakukan banyak perkara yang terbaik untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah apa yang baik yang Tuhan mau lakukan di dalam tengah jemaat kami, itu yang terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bersama-sama kita naikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Kami naikkan doa ini hanya dalam kasih dan pertolongan-Mu semata. Amin. Kita bernyanyi. Persembahan ya Bu. Iya. Persembahan tetap dikasih. Persembahan boleh ditransfer ke nomor rekening GKU Bintaro Jaya dan atau melalui QR code yang sudah selalu di-share di Warta Jemaat. Kita akan langsung di doa penutup. Langsung ke doa persembahan. Nats persembahan Bu Yus. Oke. Mari kita dengar nats persembahan dari 2 Korintus 8 ayat 2. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Amin. Kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita bersatu. Sekalian nanti sama doa berkat ya Bu. Boleh doa persembahan boleh Bu sekarang. Doa persembahan nanti doa berkat minta tolong Bang Robert ya. Robert, iya Bu. Ya. Kita doa persembahan. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, kami telah selesai beribadah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu Tuhan, agar Engkau telah perintahkan kami untuk kami jangan cekcok dan kami saling mengasihi satu sama lain. Tuhan Yesus, kami mengaku, kami sering jatuh, kami tidak mampu, tapi kami percaya Roh Kudus ada bersama kami. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ibadah kami hari ini juga menyenangkan hati-Mu. Dan juga Tuhan, terima kasih kami Engkau berikan kesempatan juga untuk memberikan berkat persembahan kami, untuk pengucapan syukur kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk persembahan kami ini dan kudus di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan juga yang pakaikan persembahan ini untuk menyebarkan Injil-Mu dan untuk menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kami serahkan persembahan syukur kami ini ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Doa berkat, Bang Robert. Ya, silakan Bang Robert minta doa penutup dan doa berkat, Bang. Oke. Nggak nyanyi dulu tadi ya? Nggak ya, langsung ya? Ya, Bang. Oke, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kembali kami naikkan syukur kami karena ibadah sudah berlangsung karena pertolongan kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan Yesus Kristus, dan biarlah Tuhan tanamkan firman ini di tengah jemaat kami, terlebih yang terkasih ibu-ibu yang boleh hadir pada
sore hingga malam hari ini, sehingga mereka boleh menjadi pelaku-pelaku firman yang sungguh cakap. Tuhan tempatkan dimanapun mereka berada, mereka jadi berkat sukacita baik di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah pelayanan yang Tuhan pakai atas kehidupan mereka. Mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberikan saudara damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin. Terima kasih. Makasih Pak Robert, Bu Mita. Terima kasih. Makasih Pak Robert. Tenang ya Mami Elis ya. Firman dan doanya. Makasih Bu Mita. Makasih Ibu-ibu semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Robert. Makasih Bang Robert untuk firman-Nya. Terima kasih Bu Mita. Bu Mita. Makasih. Terima kasih semua ibu-ibu yang sudah ikut PW. Ya, sama-sama. Memberkati. Sudah ya? Terima kasih Foto, Usti. foto. Foto yuk, 1, 2, 3, ambil gaya. Udah Bu Olive, belum? 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke. Terima kasih Bu Mita dan Bang Robert yang sudah ambil bagian hari ini. Semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Bagaimana Bu Yus? Ya. Untuk di minggu depan. Oh ya, Bu Mita yang tunjuk siapa? Oh gitu ya. Sebentar saya lihat dulu partisipannya ya Bu. Itu minggu depan Keti. Oh Bu Keti. Kenapa Bu Yusti yang nunjuk? Oh Bu Kenapa Bu Mita yang nunjuk? Biasanya yang bertugas yang nunjuk gitu ya biasanya seperti itu. Kasih. Komisi dong, komisi. Oh, gitu. Oh, gitu. Jadi berapa orang? Minggu depan deh. Hari ini tadi 20 orang kan. Minggu depan ulang tahun Ibu Lucy. Oh, Bu Oh, Bu Lucy ya. Iya. Justru kalau baru mau ditunjuk hari Jumat untuk minggu depan kan mesti masuk di warta soalnya. Oh, jadi udah dikasih tahu di persiapan majelis ya. Bu Elia. Hari Selasa. Oh, Bu Mita, maaf udah Bu Mita maaf udah ditunjuk waktu persiapan majelis hari Selasa. Jadi udah dikasih tahu Bukur. Karena udah masuk di warta. Kalau tunjuk hari ini nggak bisa masuk ke warta besok minggu. Baik. Oke. Iya.